Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilmu Kusino, NIM saya 2523 Di sini saya akan menjelaskan tentang etika keinsinyuran dan kode etik profesi. Di sini pokok bahasanya ada 4. Yang pertama ada etika keinsinyuran dan kode etik ABET. Yang kedua kode etik PII dan perbandingan ABET versus PII. Yang ketiga tanggung jawab sosial insinyur. Yang terakhir tanggung jawab lingkungan. Nah, apa itu etika keinsinyuran? Etika keinsinyuran adalah perangkat prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur tindakan insinyur demi melindungi masyarakat, lingkungan, dan reputasi profesi. Di sini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, keselamatan publik, yaitu prioritaskan keselamatan masyarakat di atas kepentingan klien atau atasan. Yang kedua, integritas profesional, yaitu jujur, transparan, bertindak sesuai standar kompetensi, bertanggung jawab atas dampak teknis terhadap manusia dan lingkungan. Selanjutnya ada ABET, Accreditation Board for Engineering and Technology. ABET ini didirikan 1932 di Amerika Serikat, di mana akreditasi program teknik dan teknologi mengatur lebih dari 4.000 program di 41 negara. Rujukan etika profesi global. Selanjutnya fokus keselamatan, etika, kompetensi. Ringkasan kode etik ABET. Yang pertama, mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan publik. Yang kedua, bekerja hanya batas kompetensi. Yang ketiga, jujur dan objektif dalam setiap tindakan. Yang keempat, bertindak sebagai agen terpercaya, hindari penipuan dan korupsi. Yang terakhir juga jaga martabat dan reputasi profesi. Selanjutnya ada ABET 7 Fundamental Canons. Yang pertama, utamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, layanan profesional hanya dalam bidang kompetensi. Yang ketiga, junjung tinggi kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Yang keempat, bertindak sebagai agen setia terpercaya, hindari tindakan menipu atau tidak jujur, berperilaku terhormat, bertanggung jawab, dan beretika. Yang ketujuh, yang terakhir, dikembangkan kompetensi profesional sepanjang karir. Seperti kasusnya, insinyur ini struktur menolak menandatangani gambar jembatan tidak standar karena tekanan kontraktor menegakkan kanon 1 dan 5. Selanjutnya ada PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Didirikannya 23 Mei 1952 di Bandung, di mana organisasi profesi insinyur tertua di Indonesia. Anggotanya lebih dari 150.000 insinyur terdaftar, lalu menjalankan sertifikat insinyur profesional atau IP berdasarkan UU nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran. Selanjutnya ada kode etik dikenal sebagai Catur Karsa Sabta Dharma. Catur Karsa
dibagi menjadi 4 prinsip utama. Yang pertama, mengutamakan keluhuran budi, yaitu menjunjung tinggi nilai kejujuran, moral, dan integritas dalam setiap tindakan. Yang kedua, menggunakan pengetahuan secara umat manusia secara bertanggung jawab. Yang ketiga, melayani masyarakat, yaitu bekerja demi kepentingan umum bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, menghargai profesi, menjaga martabat profesi insinyur dan sesama rekan seprofesi. Selanjutnya ada Sabta Dharma, 7 tuntunan sikap PII. Yang pertama, mengutamakan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua, bekerja sesuai kompetensi. Yang ketiga, menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, hindari pertentangan kepentingan. Yang kelima, bangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan. Yang keenam, pegang teguh kehormatan, integritas, martabat profesi. Yang terakhir, yang ketujuh, kembangkan kemampuan profesional sepanjang hayat. Di sini juga ada perbandingan kode etik. Yang pertama, aspek asal negara Amerika Serikat, Indonesia. Untuk aspek tahun berdiri, abadnya 1932, 1992. Untuk aspeknya, jumlah prinsip, abadnya 7 fundamental kanos. Untuk PII-nya 4 catur karsa ditambah 7 sabtu dharma. Yang keempat, untuk aspeknya bahasa asli, lalu abadnya Inggris, lalu PII-nya Indonesia. Yang kelima, fokus utama, abadnya keselamatan publik global. Untuk PII-nya kelurahan, budi, dan nasional. Yang keenam, ruang lingkup. Untuk abadnya internasional, lebih dari 40 negara. Untuk PI-nya nasional, Indonesia. Yang terakhir, aspeknya kesamaan. Untuk abadnya keselamatan, integritas, kompetensi, pengembangan profesional berkelanjutan. Untuk PI-nya juga keselamatan, integritas, kompetensi, pengembangan profesional dan berkelanjutan. Untuk selanjutnya ada tanggung jawab sosial insinyur. Yang pertama, keselamatan pengguna. Desain ini dan konstruksi harus meminimalkan resiko cedera pada pengguna akhir dan masyarakat sekitar proyek. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Insinyur ini wajib melaporkan cacat desain, kegagalan sistem, dan resiko secara terbuka kepada pihak berwenang. Yang ketiga, aksesibilitas dan keadilan. Teknologi dan infrastrukturnya harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan. Yang terakhir, yang keempat, kontribusi pembangunan. Insinyur berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui inovasi teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk studi kasusnya, kegagalan etika dan sosial. Kasus yang pertama, Jembatan Kutai Kartanegara tahun 2011. Ambruk saat perbaikan sampai 2 korban meninggal, puluhan luka. Penyebabnya pelanggaran prosedur keselamatan, pembongkaran kabel tidak sesuai SOP. Untuk pelanggaran etikanya, abaikan keselamatan publik, abad kanon 1, Sabta Dharma 1. Untuk kasus keduanya, whistleblower NASA Roger Boisjoli
tahun 1986. Peringatan bahaya nol ring diabaikan sampai Challenger meledak. 7 astronot tewas. Pelajaran insinyur harus berani melaporkan resiko demi keselamatan publik. Selanjutnya, tanggung jawab lingkungan insinyur. Para insinyur harus mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, serta berupaya mematuhi prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada desain berkelanjutan, yaitu material dan proses ramah lingkungan, minim limbah. Yang kedua, sirkular ekonomi, yaitu produk dapat didaur ulang, batasi sumber daya, dan terbarukan. Yang ketiga, AMDAL, analisis dampak lingkungan sebelum proyek besar. Yang keempat, emisi dan polusi, yaitu teknologi bersih, patuhi baku mutu KLHK, dan regulasi internasional. Yang terakhir, untuk simpulannya, yaitu yang pertama, etika keinsinyuran bukan sekedar aturan, melainkan landasan moral dalam setiap keputusan teknis. Yang kedua, ABET dan PI memiliki keselamatan inti, mengutamakan keselamatan publik, integritas, dan kompetensi profesional. Yang ketiga, tanggung jawab sosial insinyur mencakup transparansi, aksesibilitas, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Yang terakhir, yang keempat, pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan adalah kewajiban moral setiap insinyur modern. Demikianlah uraian materi yang saya bahas. Besar harapan saya materi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih banyak.